Foodies, waktunya Indonesia bagian makan receh susur jalur Pantura demi menikmati kuliner beraroma lezat yang rasanya enggak recehan. Bukan aroma sembarang aroma nih Foodies, karena ini aroma khas Pantura punya, asik! Melimpahnya sumber daya bahari dan aneka rempah segar jadi alasan kuat masakan jalur Pantura memiliki keunikan aromatik yang memikat lidah kita. Mulai dari camilan, makanan berat, sampai es-esan punya aroma semriwing yang bikin terngiang-ngiang. Yuk kita mulai aja yuk petualangan kuliner aromatik Pantura dari pesisir Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Wow, kalau ngelihat banyaknya truk dan juga tronton yang berlalu lalang, berarti kita udah ada di sepanjang jalur Pantura. Dan di sini tepatnya di Lamongan ada kuliner 24 jam non-stop yang memiliki aroma yang memikat. Lamongan merupakan salah satu kota jalur ekonomi utama Pantura sejak abad ke-19. Tak heran, jalannya nggak pernah sepi ya akan trek-trek logistik yang seliweran selama 24 jam. Selain jadi tempat istirahat, pastinya para pelintas tuh butuh asupan makanan bergizi dan mengenyangkan perut, ya kan? Nah, warung makan yang buka 24 jam kayak warung Kutok Pak Supeno ini nih Foodies yang jadi andalannya para bapak supir truk yang kece-kece. Ternyata aroma-aroma yang memikat itu kayak aroma asap-asap gitu, smoky dari sini, Bu? Iya. Oke, jadi ini adalah ikan kutu. Iya, asap. Kayak malin kundang, dikutuk kau jadi ikan, bukan ya Bu ya? Enggak. Emang jenisnya ya ternyata. Iya. Nah Ibu, ini katanya yang terkenal di sini adalah lodeh, Bu. Lodeh kutuk sama asam kutuk. Jadi ternyata lodeh di sini berbeda ya, Foodies ya. Warnanya tuh kemerahan ya. Banyak cabai besarnya ya. Waduh, Oh, iya. berarti pedesnya ngalah-ngalahin Oh, pedesnya iya. mulut tetangga Iya. tuh, Bu. Waduh, menyala lodehku. Ikan ini menjadi salah satu ikan favorit di Lamongan. Makanya nggak cuma kuah lodeh aja nih, tapi olahan ikan gabus dengan kuah lainnya juga ada di sini. Proses pengasapan kayak begini lumrah ya Foodies dilakukan di daerah Pantura demi biar ikannya itu tetap awet, bisa disimpan lebih lama dan yang pasti rasanya makin jos. This is it, sego lodeh kutuk Pak Supeno yang sudah menjalankan aksinya dari 2007, Foodies. Langsung aja mari kita gas ya. Ini dia kutuknya, Foodies. Nah, jadi di sini namanya adalah kutuk ya. Kuahnya kental tenan. Wangi loh. Mungkin kan ada daun bawangnya juga bagian atasnya ya. Ada minyak-minyaknya juga. Kita coba seruput dulu. Pedes. Karena emang sesuai sama warnanya ya, Foodies ya. Warnanya orange. Kalau biasanya sayur lodeh pada umumnya tuh kan warnanya putih-putih pucat gitu ya. Kalau ini agak-agak orange kemerahan. Menyala lodehku. Ya tuh. Ini sih warna sesuai rasa ya Foodies, pedes. Di seruputan pertama pedesnya langsung berasa nampol gitu loh di lidah. Disusul sama rasa gurih dari santan dan rasa medok khas rempah-rempah. Gak lupa ada rasa dan aroma asap yang menyusul gitu Foodies. Enak tenan. Rasanya gurih-gurih. Terus berasa smoky habis diasap gitu loh Foodies. Daging ikan gabus tuh terkenal sama tekstur yang padat tapi tetap lembut ya Foodies. Aroma dan rasa asapnya itu luar dalam juga loh. Wih, benar-benar menggugah selera makan banget kan? Makan sego lodeh kutok di sini favoritnya ya makan pakai sego jagung toh ya. Buat orang kota ini tuh makanan langka banget ya kan? Fix nggak boleh dilewatin sego jagungnya. Yes. Rasanya lebih manis dari nasi pada umumnya. Soalnya ada campuran nasi sama ada campuran si jagungnya. Teksturnya juga lebih berserat ya Foodies. Dan pastinya ini bisa menjaga kadar gula kamu dan bikin kenyang lebih lama. Jadi kalau yang pengen diet, cocoknya makan nasi jagung kayak gini. Dalam sehari, warung ini tuh bisa menjual sampai 15 kg ikan gabus loh Foodies. Itu baru ikan gabusnya aja, belum menu yang lainnya. Dan dapurnya juga ngebul terus, alias nggak berhenti masak nih. Wah, makin yakin nggak sih nih Foodies kalau makanan di sini tuh apotek tutup alias nggak ada obat. Buat kamu yang pengen cobain sensasi makan ikan asap tapi diguyur pakai kuah lodeh.
kudu mesti harus wajib banget nih untuk datang ke warung putu Pak Supeno yang lokasinya di Jalan Raya Pantura, Babat, Lamongan, Foodies. Aromanya sudah memanggil-manggil lagi. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Sikat lagi. Foodies, tahu dong kenapa Cirebon dijuluki sebagai kota udang? Yap, sesuai namanya, Cirebon memang terkenal sebagai penghasil udang rebon berkualitas tinggi si bahan dasar terasi. Nah, makan receh nemu nih satu jajanan unik aromatik di Cirebon, Foodies. Foodies, kali ini kita lagi ada di persawahan. Banyak banget padi. Bentar deh. Ini aroma apa ya, Foodies? Kok kayak ada wangi-wangi yang cukup tajam dan menyengat. Tapi ini sepanjang Tasya melihat, kayaknya semua cuma padi-padi doang. Tapi, itu Foodies. Ada saung di sebelah sana. Kayaknya aromanya dari sebelah sana deh. Langsung aja kita ke sana yuk. Tuh kan, makin kesini makin pekat aroma wanginya gitu loh, Foodies. Pasti dari sini. Ibu, Ya, aroma apa ini yang memanggil-manggil Tasya ke sini, Bu? aroma sambal. Aroma sambal. Sambal apa itu, Bu? Tapi kayaknya khas lain aroma pedes, kayak ada apa nih, Bu? Kayak terasi-terasi gitu kayaknya ya, Bu ya? Ya, sambal asem namanya sambal gamel. Oh, sambal gamel. Pasti banyak yang baru dengar ya nama rujak gamel. Padahal kuliner satu ini termasuk salah satu kuliner legendaris dan masih hits banget sampai sekarang di Cirebon. Nah, rujak gamel Saung Tani ini kabarnya warung yang paling rame, Foodies. Lokasinya ada di tengah persawahan Desa Pleret, gak jauh dari pusat kota Cirebon. Terasi yang dipakai di sini emang juara banget aromanya, Foodies. Belum sampai warungnya aja, aroma terasinya udah kenceng banget, berasa nih di hidung. Dahsyat banget ya. Jual menu apa lagi nih, Bu? Ada kerang hijau. Ada kerang hijau, boleh juga itu. Terus apa lagi, Bu? Pindang. Telur pindang, boleh, kita cobain aja semua pokoknya ya, Foodies ya. Ini apa nih, Bu, yang coklat-coklat, Bu? Soun. Soun, aku suka soun. Kalau gitu banyakin aja sounnya, Bu. Kalau perlu bikin satu piring terpisah khusus untuk sounnya aja, Bu. Iya, boleh. Wah, karena bahan-bahannya udah ready semua nih, Foodies, jadi tas udah selesai aja deh tuh rujak gamelnya. Setuju ya kalau kita masuk ke waktunya makan receh bagian icip-icip, oke? Kali ini kita akan memasuki, ini dia, rujak gamel Saung Tani. Ini khas banget aromanya. Aromatiknya memanggil-manggil, Foodies, karena emang dia tuh pakai udang. Jadi ini ada terasinya udang rebon khas Cirebon. Asik. Cabenya banyak banget, bijinya aja banyak pol. Nah, ini dipisahin namanya kuah pindang. Jadi ini tuh kayak kaldu ikannya gitu, Foodies. Pakai gigi aja deh, nggak apa-apa, aku yang makan sendiri ya. Ini juga ada aromatik yang khas. Nah kan, baru sampai sini aja udah paham kan, Foodies, seunik apa rujak ini. Tanpa kuah pindang aja aromanya udah luar biasa menggiurkan, Foodies. Apalagi kalau ditambah kuah pindang, aduh bohong sih kalau nggak pengen buru-buru makan. Eits, segera udah nyampe ke lidah kamu ya, Foodies. Minyak kenyalnya pas. Padahal aku belum nyocolin ke si sambalnya ini, Foodies ya. Tapi rasa si sambal gamelnya nih udah tipis-tipis bocor-bocor ke mie-nya. Makanya tadi mie-nya agak sedikit coklat-coklat gitu. Karena udah ada sambelnya. Dan ini bikin segar, Foodies. Sesuai namanya, kalau rujak ya pasti bikin segar ya, Foodies. Bumbu atau sambal rujak kayak ini punya rasa yang kompleks. Jadi ada perpaduan rasa pedas, asam segar, gurih, dan juga sedikit manis. Buat pedasnya nih bisa Foodies request sesuai selera. Nah, kalau yang Tasya makan ini level pedasnya masih kategori sedang. Jadi masih nyaman gitu di lidah.
togenya tuh masih keletis-keletis gitu loh. Jadi dia bukan yang full direbus sampai matang banget terus jadi layu, tapi ini masih ada tekstur tuh keletis-keletisnya. Aku nggak tahu kamu denger apa nggak, tapi ada masih keletis-keletis gitu. Jadi kayak setengah matang gitu. Sayur yang kayak begini nih foodies yang bikin makan rujaknya jadi makin seger. Sayuran ini juga bisa jadi penetral rasa tuh foodies. Tolong, enak banget foodies. Soalnya mie-nya basicnya tuh manis nih. Lebih ke kayak bihun-bihun soun gitu sih foodies ya. Dia tuh basicnya manis. Jadi si warna coklat ini dapat dari kecap foodies. Terus ketemu sama si sambelnya yang pedes. Tuh, jadi rasanya teksturnya pedes manis. Selain rujak gamal, kerang hijau di sini juga emang jadi salah satu menu favorit foodies. Lagian siapa juga nggak sih yang nggak suka sama kerang yang gede-gede kayak begini? Kerang hijaunya dimasak dengan bumbu rempah foodies. Aroma rempahnya tuh kecium banget sih, padahal belum diicip. Yaudah gaskan aja Yusya, langsung kamu icip aja tuh kerang hijaunya. Aku kira foodies kuahnya ini kan sama nih, ada cabai-cabai gini. Terus mirip-mirip gini. Aku kira kuahnya itu sama aja kayak si sambal gamel. Ternyata beda. Kayak tumisan gitu, ada pedesnya tapi ada manisnya. Nggak sepedes si sambal gamelnya ini foodies. Oke, kita cobain si kerang hijaunya. Kerang hijaunya ini nggak bau amis yang mengganggu sama sekali loh, karena ketutup tuh sama rempahnya yang berlimpah. Plus kerang hijaunya itu selalu fresh setiap hari, cocok kan? Kematangannya juga pas nih foodies, nggak overcook, jadi masih dapat tekstur chewy khas kerang segar. It's so delicious though. Beli kerang dan juga buah kedong-dong. Kalau kamu penasaran, kesini dong. Nih lokasinya ada di Jalan Syekh Datul Kafi Desa Gamel. Nah foodies, pastinya makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Begitu masuk mulut langsung rasanya tuh nendang banget foodies. Kulitnya garing, terus isiannya yang bikin unik foodies. Karena dia tuh pakai rebung foodies, jadi ada rasa manis-manisnya, ada rasa kletis-kletisnya gitu loh foodies. Foodies, kuliner aromatik dari kota Semarang ini emang gak ada lawan. Bisa buat cemil-cemil, buat oleh-oleh, atau buat makan berat kayaknya bisa juga sih. Saking populernya, gak heran nih kota di tengah pesisir Pantura ini dijuluki Kota Lumpia. Ya, kalau di Semarang tuh sebutannya lumpia, bukan lumpia ya foodies. Nah yang bikin unik nih, kuliner peranakan Tiongkok ini punya aroma unik dari isian rebung di dalam gulungan kulitnya. Simple tapi bikin nagih ya buat para penggemarnya. Tasya lagi ada di Kota Lumpia. Yap, Semarang, salah satu kota di Indonesia yang dapat julukan Kota Lumpia. Tapi aromanya dar foodies. Masih dengan tema kali ini, yaitu adalah spesial aromatik. Kalau gitu langsung aja kita gedor-gedor ya kiosnya Kak Vincent. Kak Vincent, Ya. Tasya dapat rekomendasi dari foodies. Katanya harus kudu mesti wajib cobain Iya sih. lumpia yang satu ini. Iya. Kenapa? Karena legend nggak? Legend? Iya. Dari tahun berapa bukanya? Dari 18 sekian, kalau di tempat sini sudah 100 tahun lebih. 100 tahun foodies. Duar. Fakta menarik nggak tuh ya? Jadi, tapi tidak terlihat seperti 100 tahun ini nggak putih ya? Dicat apa? Generasi keberapa nih? Saya generasi kelima ini. Generasi kelima, resep turun-temurun. Iya, resep turun-temurun. Kalem foodies, baru mulai aja udah dikasih info yang membagongkan ya. Gak nyangka juga kan bisa bertahan selama 1 abad lebih dengan berjualan lumpia doang. Ini dia nih lumpia Gang Lombok nomor 11. Hebatnya nih sekian lama jualan itu resepnya nggak pernah dimacem-macemin loh foodies. Iya dari dulu sampai sekarang masih pakai resep asli dan otentik. Wih cakep. Isinya apa aja sih boleh tahu Udang nggak? telur rebung, Pak. Udang,
Telur rebung. Rebung. Ya. Tasya curiga, ini kayaknya yang bikin wangi adalah si rebungnya Iya. itu ya? Iya betul. Jangan underestimate dulu nih foodies, karena aroma rebung yang satu ini itu bukan aroma yang mengganggu kok, tapi aroma yang mengundang perut-perut yang lapar. By the way, di sini cuma ada 2 jenis lumpia, ada lumpia goreng dan yang kulitnya warna putih ini adalah lumpia basah foodies. Foodies, ini tuh bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi Tasya mati makan receh datang jam 7 pagi udah mulai ada antrian tuh foodies. Banyak kan yang pesan bawa pulang, tapi Tasya pengen makan di sini biar masih hangat kalau bahasa Sundanya ya. Nah, untuk ukurannya foodies, ini terbilang cukup besar dan harganya receh banget foodies, Rp22.000. Kencring gitu ya. Kita akan coba belah isinya. Sambil aku tiup-tiup karena ternyata panas pol ya foodies. Wow, tuh isiannya padat banget foodies, sampai pas disobek dia luber ya foodies ya tuh. 22.000 untuk lumpia sebesar dan sepenuh ini isiannya sih oke banget ya foodies. Saking penuhnya tuh sampai bingung loh gimana cara makan ini biar nggak berantakan. Begitu masuk mulut langsung, rasanya tuh nendang banget foodies. Kulitnya garing, terus isiannya yang bikin unik foodies. Karena dia tuh pakai rebung foodies, jadi ada rasa manis-manisnya, ada rasa kletis-kletisnya gitu loh foodies. Nah ini nih, yang cukup tricky dalam pengolahan si rebung ini sendiri foodies. Kalau nggak pinter olahnya, biasanya baunya akan lebih pekat dan juga pesing. Tapi kalau yang ini, enak aromanya foodies. Emang deh kalau ada suhunya di dunia lumpia gak usah diragukan lagi soal ngolah rebung, bahan yang super tricky ini. Padahal selain rebung nih, isian makanan yang udah ada sejak abad ke-19 ini merupakan bahan-bahan yang aromanya tuh bisa menjebak loh kalau salah ngolahnya. Bisa-bisa nih bukannya jadi makanan yang nikmat, malah jadi makanan yang aduh bikin males deh tuh buat dimakan. Nah Budi, syukurnya di sini bye-bye deh tuh sama bau gak sedap. Cause this is so very yummy. Kita akan cocol si lumpia gorengnya pakai saus coklat kentalnya. Ini adalah maizena gitu, sama ada bawang putihnya. Ini kayaknya coklatnya dari gula Jawa kayaknya sih foodies. Enak. Jadi ada rasa gurihnya dari tadi si lumpianya, garing-garingnya ada, lembut kritis di dalamnya. Tambah ininya makin manis gitu. Jadi perpaduan antara kombinasi rasa manis, asin, gurih jadi satu. Pertama kalinya makan receh ngenalin lumpia Semarang ke Tasya nih foodies. Tapi kayaknya Tasya langsung jatuh cinta deh sama lumpia Semarang Gang Lombok ini. Apalagi pas lumpianya kena saus coklat nih foodies. Rasanya yang light, cocok banget jadi pelengkap si lumpia yang punya rasa cukup strong. Tiap gigitan rasanya foodies, aromanya tuh beleber-beleber keluar gitu, tercium terus aromanya foodies. Terus kita pakai lomboknya, kalau Tasya jengnya pakai cabai ya, kalau sini lombok nih misalnya. Ini sama ini. Daun bawang atau lokyo ini emang tercipta sebagai bestinya lumpia nih foodies. Karena lokyo ini nih yang bikin lumpianya jadi seger banget di lidah. Malah bisa jadi penetral lidah juga tuh foodies. Atau kalau mau makin fresh lagi berarti makannya harus pakai acar timun nih. Wah, dijamin bakal ketagihan deh kamu. Ngomongin soal sehat ya foodies nih, kalau kamu mau versi yang lebih sehat lagi ya, mengurangi minyak-minyak, yang ini juga ada lumpia basah. Kita akan coba sekarang, ini polosan aja foodies. Enaknya sama foodies, karena isiannya sama. Ada manisnya, ada kletis-kletisnya, ada gurih-gurihnya foodies. Sama, aku baru sadar ya, makin banyak aku makan, kok ada smoky-smoky gitu, ternyata si telurnya itu loh yang membawa rasa smoky-smoky itu tuh, lihat ya.
Karena ini lumpia basah, jadi kulitnya jadi terasa lebih lembut ya foodies. Nah kalau ini nih harus lebih hati-hati pas buat makannya, karena kulitnya jadi lebih rentan buat sobek. Kulit lumpianya emang sengaja dibikin gak terlalu tebal foodies, karena fokusnya emang ke isian lumpianya. Oke foodies, sekarang Tasya mau cobain di mix sama temennya tadi nih. Oke, kita akan coba. Kita siapin dulu daun bawang dan juga lombok. Ya, lumpia gang lombok harus ada lomboknya. Kita sikat dulu. Fix baru sah nih kalau kamu main ke Semarang kalau udah nyobain lumpia, makanan adatnya warga Semarang. Just langsung meluncur ke sini ya, ini Lazis. Tasya masih akan berburu kuliner, mencari aroma memikat di sepanjang jalur Pantura. Tetap stay tune, nontonin Makan Receh. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, kota di pesisir pantai itu pastinya panas ya. Nggak heran Surabaya dinobatkan jadi salah satu kota terpanas di Indonesia. Nah, biar badan nggak protes nih gara-gara sumuk yo alias kepanasan, jelas butuh sajian yang segar dan adem, ya kan? Pas banget nih di Kota Pahlawan ada warung minuman yang bisa kasih lebih yakni aroma dan unik. Kata kuncinya si Raja Buah. Foodies sejati pasti udah bisa nebak lah ya. Gas! Mengawali perjalanan Tasya di kota Surabaya, kita masih akan berburu kuliner kekinian yang lagi viral banget. Namanya juga Raja Buah, pastinya diapain aja juga ada Lazis bin Endul ya kan? Mau dimakan langsung, sedap. Dibikin aneka olahan, juga asoy. Nah khusus di Surabaya nih yang super terik sepanjang hari, durian emang paling pas banget dipadu dengan es. Coba-coba, sedahsyat apa sih racikannya warung yang satu ini? Tapi katanya ada es teler yang lagi viral. Nah, ini es teler yang lagi viral di sini. Ada semua, ada original, karamel, es krim, durian, sama spesial. Yang unik lagi, spesial es krim. Waduh, lengkap banget foodies. Aku boleh lihat nggak sih yang es teler nih ya? Es teler yang paling kecil size-nya, yang original, sama ukuran baskomnya nih, yang paling besar, yang spesial. Boleh. Ini dia nih foodies gongnya, es teler pakai durian. Belum lagi nih ada plus-plusnya dong pakai 2 scoop of ice cream vanilla. Apa nggak teler beneran tuh makan seporsi es teler spesial sendirian? Dalam satu porsi es teler ada banyak banget isiannya. Kayak nata de coco, sagu mutiara, alpukat, nangka, cincau, jelly, es krim, and of course daging durian. Iya foodies, kalau di Naila Juice kamu tuh cuma dikasih daging duriannya aja tanpa biji. Wih, kualitas premium pula. Mantep gak tuh? Makanya saking banyak isiannya, di sini cuma ada ukuran 1 liter aja untuk es teler spesial es krimnya. Nah, ini dia foodies, es teler yang dari tampilannya aja udah bikin ngiler. Langsung kita cobain. Kuahnya dulu foodies. Ternyata rasa kuahnya ini manisnya nggak terlalu pekat foodies. Aku lupa, ternyata bawahnya ini kan ada karamelnya. Mesti kita aduk dulu foodies, biar ambiar ya. Langsung kita aduk-aduk. Wah, saus karamelnya jangan sampai ke-skip dong ya Syah. Karena di foodies si saus karamel itu tuh yang jadi salah satu signaturenya es teler ala Naila Juice. Tapi sebenarnya tanpa saus karamel nih ya, buat kamu yang gak terlalu suka manis, itu manisnya kayak udah pas banget sih. Rasanya seger banget foodies, karena ini pakai creamer. Jadi si rasa kuah dari es telernya itu jauh lebih creamy. Saus karamel ini kasih aroma tambahan smoky-smoky yang khas gitu loh foodies. Dan manisnya juga masih batas normal banget. Bukan yang sampai bikin giung ya, saking manisnya. Ditambah nih foodies, ada si creamer racikan yang benar-benar gabungan dari 3 creamer. Bukan campuran dari bahan lain. Apalagi dikombinasiin sama ada es krimnya juga foodies. Jadi tambah creamy. Padahal aku belum telan si daging duriannya ya foodies. Tapi karena dia nyampur dalam satu mangkok yang sama, rasa duriannya tuh udah ikut bercampur pergi es teler aku dia. Ini adalah salah satu buah yang bagi sebagian orang punya aroma yang menyengat.
Tapi bagi sebagian lainnya, aroma durian ini jadi aroma khas yang justru menciptakan daya tarik tersendiri. Kita cobain. Saking premiumnya sampai rasanya setara sama durian montong yang mahal banget itu loh. Rasa manisnya legit banget, nggak ada pahit-pahitnya. Daging durian yang dikasih ini juga nggak pakai pelit nih foodies. Dijamin puas sih kamu, apalagi kalau kamu pecinta durian. Duh, berasa dimanjain banget sih saking lazisnya. Nah foodies, info penting nih buat kamu. Untuk es teler dengan durian ini stoknya terbatas ya setiap hari. Jadi cepet-cepetan deh tuh biar kebagian es teler spesialnya. Buah kelapanya juga ada. Jadi di sini buahnya duren, alpukat, kelapa sama nangka. Ada 4 pilihan buahnya. Gak cuma durian, buah-buahan lainnya juga kualitas premium loh foodies. Kayak alpukatnya aja nih pakai alpukat mentega yang udah mateng sempurna. Jadi padat tapi lembut banget. Buah nangkanya pun gak akan dipakai kalau belum benar-benar matang. Nanti yang ada ngerusak rasa es telernya lagi. Duh, enggak lah ya. Kok masih maju mundur cantik sih mau ke Naila Jus? Buat kamu penggemar durian yang lagi mampir di Kota Pahlawan, cus jangan sampai nggak mampir ya foodies. Sekali teguk es durian ya, dijamin lupa deh sama panasnya Surabaya. Balik lagi nih ke seleranya kamu foodies. Pengen jus duren dengan aroma yang memikat atau es teler yang bikin ngiler? Pastinya langsung aja datang ke Jalan Manukan Tengah, Surabaya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kalau aku mau banyak, bisa dong Mbak? Boleh. Ini bener-bener enak banget foodies. Kalau foodies lagi lewat jalur Pantura dan mampir di Kota Pekalongan, wajib cobain olahan tauco-nya ya. Yap, tauco yang terbuat dari fermentasi kedelai punya aroma khas yang lumayan strong ya. Di daerah lain biasanya tauco buat bumbu masakan, ya kan? Nah di Pekalongan, tauco kawin sama soto dan jadilah tauco. Kekayaan cita rasa Indonesia emang gak pernah ada habisnya. Mulai dari makanan yang unik sampai makanan dengan aroma yang memikat. Kayak yang satu ini nih, tauco yang aromanya luar biasa banget. Sebenarnya bisa dimakan langsung, tapi kayaknya lebih enak kalau kita olah nih jadi makanan yang lebih spesial. Tasya lagi ada di Tauto Bangdul alias soto tauco. Soto Tauto Bangdul ini emang tempat yang tepat banget nih foodies buat cobain tauco khas Pekalongan yang lazis. Alasannya sih simple, pertama emang kenal legend udah sekitar 40 tahun. Dan yang kedua, udah pasti dong rasanya otentik. Nih buat yang kepo, isian soto tauco itu apa aja sih? Cuma ada soun sama daging aja sih foodies, simple kan? Mari silakan. Foodies, ternyata ukuran dagingnya ini lumayan besar dan udah matang ya. Sebelum ini direbus aja atau udah dibumbuin Pak? Ya direbus dulu. Direbus tapi tanpa bumbu? Tanpa bumbu, biar direbus aja. Berapa jam? Biar amo tuh empuk ya Pak? 3,5 jam. 3,5 jam udah direbus. Ini satu porsi berapa potong? Kira-kira. Oh kira-kira, jadi di sini tuh serba kira-kira ya. Kalau aku mau banyak, bisa dong Mbak? Boleh. Nggak usah pakai porsi plus-plus, di sini porsi dagingnya terkenal banyak kok. Jadi ambil porsi normal aja ya Tasya. By the way, selain daging sapi, di sini juga ada pilihan daging ayamnya ya foodies. Tapi nanti kuahnya beda sama soto dagingnya. Ini kaldu ayam nih Pak? Kaldu ayam. Oke, jadi kita tinggal siramin aja ke sini gitu Pak? Nanti itu belum dirumus, belum dibumbui. Oh, jadi harus dibumbui dulu. Nah ini dong bumbunya. Tauco, ya salah satu makanan khas dari Pekalongan. Ini kalau daging tauco, ini kuahnya sini ada. Oh jadi ini. ada 2 jenis kuah foodies. Yang satu kan ini adalah kaldu ayam. Nah satu lagi sebelah sini, ini kaldu Daging. daging sapi foodies. Sapi.
Kalau urusan takaran perbumbuan udah deh serahin aja sama Pak Du langsung ya foodies, biar sedapnya dapet. Jangan lupa biar komplit rasanya pakein daun bawang dan bawang goreng juga. Wuhu, tiba-tiba mejanya Tasya udah penuh aja nih foodies. Udah paling bener deh ya kita makan soto tauto pakai teman-temannya nih kayak tempe mendoan sama telur asin. Dahsyat. Ini bener-bener enak banget foodies. Gurihnya ada, asinnya juga ada foodies. Ada asem-asemnya dan ada seger-segernya foodies. Ya kaleng-kaleng deh gurihnya kaldu ayam ini ya. Proses masaknya aja bisa lebih dari 2 jam loh foodies. Belum lagi ada campuran rempah-rempah yang bejibun. Racikan tauco ala Pak Du juga berperan penting di kuah soto ini. Kasih tambah rasa gurih dan juga rasa asam segar yang super khas banget. Nah kalau mau makin asam segar sih tinggal kasih tambahan perasan air jeruk nipis aja ya foodies. Daging ayamnya banyak, terus tekstur ayamnya juga lembut foodies. Dan gak usah khawatir, gak akan bikin gendut. Secara ayam itu kan memang lemaknya jauh lebih ringan dibandingkan daging-daging yang lainnya foodies. Makan bareng si usus goreng ini emang kasih sensasi tekstur ya guys. Jadi nggak cuma ada empuk aja nih, tapi ada tekstur crunchy-crunchy-nya juga. By the way, makan soto tauto ini tanpa nasi sih kayak udah ngenyangin banget loh ternyata foodies. Dari warna kaldunya agak sedikit berbeda foodies. Yang ini lebih gelap dan lebih ada minyaknya foodies. Rasanya lebih pekat. Jadi bedanya si kuah kaldu ayam sama kuah kaldu sapi sama-sama gurih, tapi si kaldu sapi ini jauh lebih pekat. Kalau si ayam lebih light, rasanya lebih ringan. Kalau ini lebih pekat, lebih kompleks gitu ya. Gurihnya jelas ada bener, asam segernya juga dapet, sedikit rasa manis dan pedas khas rempahnya juga adinda. Kebayang gak sih laziznya kayak mana? Meski kelihatan kayak banyak minyak di bagian atas kuahnya nih foodies, ternyata rasa lemaknya juga masih light banget loh. Jadi nggak ninggalin aftertaste yang nyebelin, malah yang ada kayak ngangenin aja kayak kamu. Foodies, dan selain rasanya yang mengejutkan dan penuh kewauan, harganya juga kamu pasti bakal kaget ya foodies. Cuman 30.000 aja satu porsinya. Dan yang bikin lebih kaget, harga yang porsi daging sapi sama soto ayam itu sama foodies, sama-sama 30.000 rupiah. Receh banget nggak tuh harganya? Udah tahu dong ya foodies, kalau mau makan soto tauto khas Pekalongan jajannya di mana? Benar, ke Soto Tauto Bang Dul yang ada di Jalan Dr. Sutomo, Pekalongan, Jawa Tengah. Pastinya kita akan mencari kulineran di sepanjang jalur Pantura. Aroma berikutnya akan membawa kita kemana ya? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bumbu petisnya itu loh, Wudis. Ada rasa manis-manisnya, gurih-gurihnya, dan ada pedas-pedasnya sama aromanya yang pekat banget. Makan receh masih muter-muter di kota Surabaya nih foodies. Masih dalam misi mencari kuliner aroma Pantura. Tapi saking banyaknya pilihan makanan beraroma memikat di kota pahlawan, jadi bingung juga nih. Eits, bukan tahunya loh yang punya aroma unik, tapi cocolannya nih foodies. Ayo bisa nebak ya? Nah ini nih yang bikin jadi meledak aroma dari petis. Wow, kita mau cobain tahu petis Jombang. Nah, ya Mas Ya. Mas Nugroho nih namanya nih. Ya. Ini sudah menjalankan aksinya dari tahun berapa Mas? Dari 2020. 2020 sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Ya. Dan ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja? Tiap hari mulai jam 4 Dari jam 4 sore sampai jam? sampai sehabisnya.
Awas, jangan kejebak sama kata sehabisnya foodies. Soalnya 200 kotak tahu tuh bisa habis dalam waktu sekejap aja loh di sini. Kelihatan kan dari wajahnya nggak berhenti diaduk dari awal buka. Pegel nggak sih mas? Goreng-goreng nggak pakai berhenti. Nah, kalau ini petisnya pakai petis ikan apa petis udang? Udang. Petis udang. Wah, itu Sama yang racian sendiri. sama ada bumbu rahasianya sendiri. Mana asik kalau makan receh kasihkan mereka rekomendasi tahu petis yang biasa-biasa aja foodies. Harus yang luar biasa dong. Terus yang bikin salfok juga ini nih foodies, goreng tahunya pakai 2 tutup segala. Wah, teknik apa lagi sih nih mas? Jadi ini sistem gorengnya adalah digoreng dulu situ sampai setengah matang. Sampai setengah mateng, Baru? nanti kalau sudah setengah mateng baru dikeringin di tungku yang satunya. Waduh, double frying foodies. 2 kali ngegoreng lebih kerenyes harusnya. Lebih kerenyes, ya. Sama ini, ada satu rahasia yang katanya tidak digunakan di tempat-tempat lain. Minyak gorengnya campur sama margarin. Betul apa? Betul. Betul. Jadi Pakai itu margarin. itu yang bikin Ya, yang kedua ini dicampurin sama margarin. oke. Biar Kalau lebih gurih, lebih renyah. Nah yang kayak begini-gini nih makan receh nggak bisa ya kalau cuma diceritain doang harus ada pembuktiannya langsung. kita cobain tahunya ya. Kedengeran nggak sih? Karena dia pakai metodenya double frying atau 2 kali penggorengan, jadi lebih kriuk-kriuk foodies. Tapi walaupun dia kriuk, dalamnya tetap lembut ya foodies ya. Tetap tuh, lihat tuh ya. Tuh. Apalagi ini ukurannya lumayan tebal atau lumayan besar ya foodies. Ini pakai tahunya tahu Jombang. Jadi bagian tengahnya tuh dia agak lebih kenyal dan gak gampang copot, gak gampang hancur gitu foodies. Tahu Jombang punya ciri khas dari segi tekstur dan rasa foodies. Buat teksturnya, tahu Jombang itu cenderung padat, tapi tetap berasa lembut ketika udah masuk ke lidah. Kita cobain sekarang pakai kuah petisnya. Kita cocol. Dicocol gak tuh? Bumbu petisnya itu loh foodies. Ada rasa manis-manisnya, gurih-gurihnya, dan ada pedes-pedesnya sama aromanya yang pekat banget sampai di mulutnya Tasya. Nah ini nih yang membedakan antara petis ikan dan juga petis udang foodies. Sekilas kalau secara tampilan itu ya mirip-mirip foodies, tapi kalau secara rasa foodies, kita sambil cocok lagi. Petis udang ini rasanya lebih manis dibandingkan sama petis ikan. Pada dasarnya daging udang kan emang cenderung manis ya foodies. Jadi nih otomatis petis udang akan lebih menonjol si rasa manisnya itu. Tapi karena bumbu petisnya ini udah diracik lagi sama Mas Nugroho dan teman-temannya, jadi nggak cuma ada rasa manis, ada juga rasa gurih dan sedikit pedas segar yang imbangin si rasa manisnya. Wah, definisi apa tuh foodies? Yup, lazis. Foodies, kalau kamu ke Surabaya jangan lupa untuk mampir ke Jalan Ketintang. Yang ingetnya ting-ting, ting-tang, ting-tang. Buat cobain tahu petis Jombang namanya. Langsung aja pastinya ya foodies. Aroma khas Pantura aja udah bikin kelepak-kelepak ya kan? Apalagi nih foodies, aroma masakan dari seluruh Indonesia. Wah, udah pasti bikin ngiler sih. Makanya nantikan episode spesial Makan Receh selanjutnya ya foodies. Karena cuma di Makan Receh di Trans 7, menu receh tapi rasa nggak recehan kan?